Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Mahardika dari calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Tenomulyo, Kabupaten Malang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Dr. Andes Agus Winarno sebagai guru pengampu mata pelajaran bahasa desa. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Angga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Angga. Mohon maaf aku dan mengganggu waktu Bapak karena hari ini jadwalnya Bapak akan melaksanakan supervisi akademik dan kebetulan yang akan melaksanakan observasi di dalam kelas nanti adalah saya. Ya. Nah, sebelum melakukan observasi dalam kelas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan nanti dengan apa area yang akan diobservasi ketika nanti sudah ada di dalam kelas. Yang pertama, hari ini Bapak mengajar kelas 9C. Kelas 9C gitu. 9C. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak? Tujuan pembelajarannya adalah menulis cerita inspiratif, tetapi masih pada tahap membuat kerangka cerita. Jadi harapannya siswa mampu membuat kerangka Kerangka dari cerita inspiratif. Ya, setelah nanti cerita inspiratif bisa membuat kerangka, nanti kita harapkan pengembangan idenya bagus, kemudian bisa dilanjutkan menjadi cerita inspiratif secara utuh, jadi menjadi teks cerita inspiratif. Selanjutnya, mungkin area pengembangan yang ingin Bapak hendak capai dalam pembelajaran nanti. Yang pertama, anak-anak tidak terlalu kesulitan untuk menemukan pesan bijak, karena yang utama di cerita inspiratif itu adalah menemukan pesan bijak. Kemudian anak-anak tidak kesulitan menemukan peristiwa-peristiwa pendukung untuk menjadikan cerita itu menjadi klimaks. Setelah cerita jadi klimaks, kemudian nasihat bisa dimuncul. Karena pada dasarnya kan orang itu kalau sudah mengalami persoalan yang berat, itu nasihat kan harus bisa dimuncul. Ya. Kalau belum menghadapi persoalan yang berat, biasanya dinasihati seperti apa saja kan kesulitan. Sehingga di kerangka itu ada satu tahapan nanti adalah menentukan klimaks. Nah, kemudian Bapak, sebelum Bapak masuk ke dalam kelas untuk mempersiapkan hal yang untuk pelajaran, ini strategi apa yang Bapak siapkan mulai dari pagi ini? Ya, persiapan yang jelas saya sudah memilih nanti ada tayangan yang akan dilihat anak-anak. Kebetulan di YouTube saya itu ada 7 langkah untuk membuat kerangka cerita inspiratif. Di situ ada langkah 1 sampai langkah ke-6. Nah, langkah yang ke-7 yang terakhir itu adalah mencermati ulang mana yang kurang, diberi tambahan, atau kalau sudah dianggap cukup langsung bisa menuliskan ke dalam teks cerita. 7 langkah ini sudah diarahkan ke langkah yang sangat sederhana. Jadi misalnya saja pesan bijak yang ingin disampaikan apa? Jangan suka marah. Siapa yang dinasihati? Misalkan Tuna. Kenapa Tuna dinasihati? Karena Tuna suka marah. Peristiwa apa yang mendukung Bapak Tuna itu misalkan suka marah? Kita cari ide, apakah dia marah di kelas, kepada guru atau kepada teman atau siapa. Kemudian mungkin marah lagi ketika dengan orang tua dan sebagainya. Nah, setelah ini ada peristiwa-peristiwa marah, kita ingin cari klimaknya apa? Bisa jadi klimaknya karena kebiasaan marah, bisa juga mungkin ketika di jalan raya dia bertemu dengan polisi,
atau mungkin orang lain siapa itu, kemudian kebiasaan marahnya itu dimunculkan sehingga akan jadi masalah dia berhadapan dengan petugas. Sehingga dari situ dia mungkin karena kemarahan, karena ketidaksabaran, akhirnya dia bermasalah dibawa ke kantor yang merepotkan orang tuanya atau mungkin pihak sekolah. Sehingga dari situ, dari klimaknya itu dia akan bisa dimasuki, disadarkan dengan nasihat-nasihat yang sesuai dengan cerita di situ, bahwa orang sebaiknya tidak suka marah, tapi harus mampu mengendalikan diri. Nah, cerita pesan bijak ini menasihatinya bisa langsung dengan nasihat bahwa kamu jangan suka marah, tetapi bisa juga disuruh bersabar. Disuruh bersabar dengan perantara, misalkan kita lihat orang-orang tokoh-tokoh yang bersabar, misalkan sabarnya kepompong itu juga bisa dipakai untuk perantara nasihati si tuna tadi, atau bisa juga misalnya bersabarnya cicak ketika melihat mangsa yang harus diambil dalam kesempatan yang pas, itu juga harus bersabar menunggu kesempatan. Ini kita juga diselipkan supaya nasihatnya tidak langsung. Itu gambarannya persiapan. Mungkin itu aja Pak Gus. Semoga nanti ketika masa pelajaran sesuai dengan yang Bapak rancangkan dan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran yang Pak sudah rancang tadi. Amin, amin. Mungkin sekian, terima kasih Pak Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Alhamdulillah. 9C. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Kita berdua mengawali kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya lancar dan berkah. Apa yang kita pelajari dan kita bisa bagi kehidupan kita sekarang sampai akhir. Ini berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, ini pertemuan lanjutan. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian struktur teks cerita inspiratif. Sudah ya, kan sudah diulang ya. Oke, cukup setelah kalian lihat, maka di situ fokus ke depan. Maka di situ sudah terlihat bahwa sebuah cerita inspiratif mengutamakan pesan bijak atau pesan moral. Maka ketika kita ingin membuat kerangka cerita inspiratif, yang harus kita bidik terlebih dahulu adalah pesan bijaknya. Model yang saya gunakan. Model lain mungkin bisa berbeda. Tetapi saya ingin mengajak kalian untuk mencoba membuat kerangka cerita inspiratif melalui bidikan pesan bijak atau pesan moral. Ada berapa saran di situ? Ada langkah berapa? 6 atau 7? 7 tapi sebenarnya hanya 6 saja. Satu apa? Satu apa gitu? Siapa satu di situ? Tulis pesan bijak. Oke, satu. Tulis pesan bijaknya. Dua.
Siapa yang diberi pesan? Siapa yang diberi pesan? 3. Mengapa diberi pesan? Yang keempat, peristiwa-peristiwa. Tulis pesan bijak. Bicara dengan teman terdekat, apa kira-kira pesan bijaknya? Tentang apa? Nasihat tentang apa? Jangan sombong, kesombongan, kelamahan, kesabaran. Itu baru penuh perjuangan misalkan. Sudah? Ayo nomor 1 pastikan. Sudah semua nomor 1? Sudah ya nomor 1 ya? Oke nomor 1 sudah? Sudah. Kalau sudah nomor 1, siapa yang kamu beri pesan? Tuliskan nomor 2. Siapa yang diberi pesan? Nama tokoh bisa sesukanya. Sudah, nama tokoh. Kalau sudah, sekarang nomor 3. Mengapa tokoh tersebut perlu diberi pesan? Kamu pilih apa? Pesannya tentang apa? Jangan sombong. Siapa yang diberi pesan? Mengapa diberi pesan? Karena ini. Sampai nomor 3 sudah gampang. Mengapa dibutuhkan? Karena titik-titik sesuai dengan alasan kalian. Sekarang nomor 4, peristiwa pendukungnya apa? Usahakan jangan satu, lebih dari satu peristiwa. Jangan suka marah. Berarti tokohnya marah. Peristiwa yang menunjukkan tokoh tersebut marah. Bisa di sekolah, bisa di pergaulan. Terus ya sudah ya. Masuk sekarang nomor 5. Puncaknya dari peristiwa 1, peristiwa 2 yang tidak punya teman gara-gara apa? Nakal. Ada peristiwa nakal di sekolah apa di rumah di situ? Di sekolah. Berapa kali? 2 kali peristiwa nakal di sekolah. Akibatnya, puncaknya ada masalah yang dia terima apa? Dikucilkan teman. Tidak punya teman. Itu kan berdiri di desa. Baca di situ, lihat hasil kerja di desa di grup. Ya di desa, baca. Ya kerangkanya. Pesan bijaknya adalah jangan nakal. Siapa yang diberi pesan? Cantika. Kenapa Cantika diberi pesan? Karena Cantika nakal. Apa kenakalan Cantika? Peristiwa apa yang menunjukkan Cantika? Bahwa tetap selalu bekerja setiap hari tanpa jadinya pada akhirnya sarang tawon bisa terlihat. Megahnya sarang tawon karena setiap saat selalu membuat sarang. Sedikit demi sedikit apa langsung besar? Sedikit demi sedikit. Tapi terus akhirnya apa? Nah, sebesar itu lah. Melakukan bersama-sama, membuat kerangka cerita inspiratif. Intinya yang kamu temukan 1, sudah bisa digunakan 7 langkah tadi. Sudah bisa digunakan? Kamu sudah merasa bisa menggunakan dengan mudah apa masih ada kesulitan? Masih ada kesulitan, tapi bisa ya? Kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Kesulitan apa? Di nomor 1, 2, 3 susah enggak? Nomor berapa mulai sulit? Nomor 4. Nomor 4 ini berarti idemu yang kurang banyak. Bagaimana idenya supaya banyak? Seringlah baca cerita.
Kalau kamu pengen pinter naik motor trail, maka seringlah naik motor trail. Lihat juga acara-acara cross, lihat video-video tentang itu, maka punya kemampuan di sana. Kalau kita ingin menulis cerita dengan bagus, ide kita supaya lancar, maka berarti harus sering baca cerita, kembangkan cerita. Itu silakan di rumah dilakukan. Tetapi yang jelas hari ini kita sudah bisa mencoba melakukan 7 jurus tadi, 6 yang efektif kita lakukan, dan yang terakhir tinggal mengulas atau mungkin langsung menulis saja. Yang jelas kita sudah bisa melakukan. Dan bagaimana perasaan kalian, ternyata yang kita bayangkan bikin kerangka itu susah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa bikin kerangka. Perasaan kalian bagaimana? Atau kali ini silakan gunakan tangan kalian. 3, 2, 1. Boleh gini. Boleh gini. Ya, terima kasih. Jangan lupa mencoba secara perorangan, lanjutkan di rumah supaya kalian merasa bersyukur karena ternyata saya bisa melakukan, saya bisa mengikuti jurus yang ada, mungkin juga saya bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh guru. Kalau sudah bisa, mungkin saya bisa membantu teman saya untuk membuat kerangka cerita. Kita belum mampu menulis secara lengkap, tapi masih berupa kerangka. Bagaimana kerangka ini menjadi sebuah tulisan cerita inspiratif, itu materi berikut. Itu saja. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Masuk semuanya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahasa Indonesia. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di program Guru Penggerak Angkatan 8. Hari ini sudah menginjak di P5. Bapak Angga, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah. Bapak Agus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di penggantinya ibu yang kelima kali ini, Bapak Angga termasuk IPP di Angkatan 8 akan melakukan percakapan pasca observasi yang Bapak Agus di sini sebagai guru. Percakapan pasca observasi ini akan menggunakan keterampilan coaching. Di sini coachnya yaitu CGPT sendiri Bapak Angga dan coachingnya Bapak Agus rekan sejawatnya. Baik, untuk percakapan pasca observasi bisa dilaksanakan. Perlu saya ingatkan ya, maaf, perlu saya ingatkan dalam percakapan pasca observasi nanti jangan lupa untuk adanya penyampaian tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi. Kemudian adanya percakapan akan baik, adanya percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Bisa dipahami? Bisa. Selamat pagi Pak Gus. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa ngobrol lagi berkaitan dengan pembelajaran Pak Agus yang sudah dilaksanakan di kelas 9C. Nah, refleksi dulu dari saya Pak Agus. Yang pertama, saya melihat pembelajaran Pak Agus ini sangat luar biasa. Bagaimana luar biasa, mulai dari penyiapan materi dan lain sebagainya Pak Agus itu membuat sendiri, dan itu bagi Bapak Guru seusia Pak Agus sekarang ini sangat luar biasa dengan kreatifnya membuat sendiri, bahkan menyimpulkan sendiri materinya dan dibuat suatu media, itu sangat luar biasa, dan itu yang harus nanti bisa saya tiru juga. Terus yang kedua, Pak Agus juga sudah mendampingi anak-anak yang sekiranya kesulitan, membantu anak-anak untuk bisa membuat kerangka berpikir dari pembelajaran Pak Agus kemarin.
yang itu ya sangat memberikan dampak ke siswa sehingga siswa nantinya bisa memahami apa yang Pak Agus sampaikan ketika menulis. Nah, mungkin itu refleksi dari saya. Yang selanjutnya saya melaksanakan kegiatan atau observasi pasca pemilihan mengajar. Yang pertama Pak Agus, di sini tujuannya itu bukan untuk menghubungi Pak Agus pembelajarannya itu salah atau tidak, tapi melainkan lebih untuk bisa mengevaluasi dan merefleksikan diri dan pembelajaran, sehingga nanti di pekan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya saya maupun Agus bisa mengambil suatu hal yang bisa menjadi koreksi untuk kita itu. Nah, yang utama bagaimana perasaan Pak Agus setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 9 ini? Secara umum saya senang pembelajaran sudah bisa berjalan. Kemudian saya uji coba ada 7 langkah itu, 6 langkah yang penting itu saya uji coba, ternyata anak-anak bisa melaksanakan yang diperkirakan itu sesuatu yang sulit itu dengan dipandu langkah-langkah. Alhamdulillah anak-anak bisa, meskipun juga ada beberapa kendala. Selanjutnya mungkin kendala apa yang Pak Agus hadapi selama pembelajaran? Kendalanya sebenarnya dari langkah-langkah itu melatih bernalar, melogikakan sesuatu dari tentang misalnya pesan bijak dari sebuah cerita inspiratif. Pesan bijaknya apa? Kita ingin menyampaikan pesan bijak apa? Siapa yang diberi pesan bijak? Mengapa? Nah, dari persoalan apa, siapa, mengapa itu kan sebenarnya soal orang ini pelatihan ide. Nah, sayangnya anak-anak tampaknya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan atau tidak memaksimalkan logikanya dengan baik, sehingga ketika kita untuk dengan kerangka berpikir itu saja akan ada yang sulit. Sehingga kalau di kelas itu tahap 1 apa yang akan disampaikan, tahap 2 siapa yang akan diberi pesan, mengapa diberi pesan, kemudian apa peristiwa pendukungnya. Sudah mulai di bagian ini sudah mulai kesulitan ini akhirnya yang memaksa kita sebagai guru itu harus mendekati mereka. Kenapa kesulitan di bagian-bagian tertentu. Melihat kendala yang dialami oleh Pak Agus, mungkin ada langkah yang pada saat itu Pak Agus pikirkan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, ya. Saya kan tanya apa sebenarnya, apa sebenarnya penyebabnya dia diberi nasihat? Mungkin karena dia itu pemarah. Nah, peristiwa pemarah itu apa saja yang terbayang di kita sebagai sebuah cerita? Marah di mana? Oh, di sekolah. Di sekolah tentang apa? Itu jelas. Pemarah juga di rumah. Di rumah tentang apa? Akhirnya ketemu, oh memang benar-benar dia itu pemarah. Karena kalau hanya buktinya hanya satu, itu namanya belum bisa disimpulkan sebagai pemarah. Dan bukti yang sedikit itu sebenarnya kan logikanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu dari fakta yang sedikit, karena harus menyimpulkan sesuatu dari fakta yang besar. Ini kan sebenarnya juga kita mengingatkan anak-anak, meskipun ini sebuah cerita inspiratif, tapi kan pola pikir secara ilmiah kan harus nih. Kemudian setelah itu nanti ketemu, akhirnya, nah setelah itu semuanya di langkah berikutnya buatlah klimaks cerita yang pesan itu bisa masuk, atau jadikan misalkan penyebab dari marah-marah tadi, peristiwa marah-marah tadi, kira-kira endingnya itu apa yang membuat orang itu bisa terpuruk gara-gara marah. Karena kalau sudah terpuruk biasanya nasihat bisa masuk, tapi kalau kondisinya belum terpuruk biasanya dinasihati nggak bisa masuk. Nah ini juga anak-anak yang kesulitan. Penyebab kesulitannya karena memang anak-anak imajinasinya masih sangat terbatas, tidak terbiasa membaca cerita, sudah begitu banyak terlena dengan dunia yang banyak hiburan lewat media sosial, lewat HP, atau mungkin juga lewat tayangan-tayangan mungkin di televisi, tapi nggak begitu banyak kalau sekarang televisi ya di tayangan HP. Dari Pak Agus sendiri menilai pembelajaran yang Pak Agus lakukan itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa?
Ya kira-kira masih dianggap 7 atau 8, mungkin hanya sedikit sampai di 8, 7 kira-kira 7. 7 ya. Nah tentunya dari Pak Agus ini pengen ada perubahan dan pengen meningkatkan nilai tersebut Pak Agus. Ya. Nah untuk Pak Agus sendiri targetnya dari angka 7 itu dinaikkan ke angka berapa? Ya, 7 paling nggak ke 8, nanti di perkembangan berikutnya ke 9 dan seterusnya. Intinya seperti itu. Tidak langsung dari 7 ke 10, tidak mungkin. 7 ke 8. Nah untuk mencapai ke angka 8 Pak Agus mungkin rencana tindak lanjut atau program apa yang nanti Pak Agus bisa lakukan supaya bisa menaikkan angka 8? Ya, pertemuan kemarin itu masih kerja kelompok, jadi membuat kerangka cerita dalam waktu yang singkat itu masih berkelompok. Kemudian ada kegiatan berikutnya nanti di pertemuan berikutnya nanti kegiatannya perorangan. Jadi kita membuat secara perorangan kerangka ceritanya juga begitu. Kemudian persoalan-persoalan yang akan kita temukan, anak-anak cerita membangun ide cerita, menemukan klimak persoalan itu nanti itu akan jadi titik tekan di pertemuan berikutnya sampai pada target akhirnya nanti akan tercipta sebuah karya cerita inspiratif yang menarik dari segi ide ceritanya juga dari segi penyajian bahasanya yang kita belum menyentuh di bagian bahasanya. Itu ada poin tersendiri terkait dengan bahasa. Yang selanjutnya dari apa yang sampai Pak Agus tadi, kira Pak Agus mulai melaksanakan itu kapan untuk bisa merubah kendala tadi untuk menjadi sebuah solusi? Pertemuan berikutnya ini sudah kita arahkan. Pertemuan berikutnya kita arahkan anak-anak, kita ajak lagi untuk membuat kerangka cerita dengan kita tekankan pada bagaimana mengembangkan cerita itu, menemukan fakta-fakta peristiwa-peristiwa yang mendukung karakter tokoh tadi, sampai juga kita bisa mengarahkan pada menemukan secara mudah klimaknya, dan di akhir itu nanti pesan bijaknya bisa model pesan bijak yang langsung, tapi tampaknya yang menarik adalah pesan bijak yang lewat peristiwa tertentu atau mungkin lewat simbol tertentu, menasihati orang bisa dengan bahwa ada sepatu, ada topi misalnya seperti itu, untuk merasa orang ternyata punya posisi yang berbeda-beda, mungkin bisa menasihatinya ibarat sepatu baru pun tetap di bawah, tapi topi lama pun tetap berada di atas. Dan untuk menasihati bahwa orang punya posisi tertentu, kita harus menyadari itu semuanya masing-masing. Mungkin kayak begitu dibandingkan kita langsung menasihati kamu itu harus menyesuaikan diri dengan posisi masing-masing. Tapi kalau diceritakan diajak lihat kamu itu di mana, baru di mana, tetap aja di bawah, topi di mana, di atas, topi yang nggak baru tetap di atas. Nah tadi ngomong perpanjang lebar mengenai mulai dari kendala Pak Agus sampai Pak Agus bisa komitmen bisa dapat apa yang menjadi kendala tadi, mungkin apa yang Pak Agus dapatkan pembicaraan tadi? Ya kita harus sadar bahwa kita tetap punya kelemahan, kemudian kita harus sadar juga bahwa peluang-peluang itu harus kita upayakan, harus kita temukan, dan kita harus penasaran ada solusi. Menarik dengan karakternya anak-anak, Mus juga dengan anak-anak, tetapi itu yang tidak bisa kita elakkan, kita harus selesaikan itu semuanya karena dunia kita memang di situ memang sangat susah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, tapi ya dan saya harus belajar. Saya terus belajar dari media yang ada di saya, tentang contoh ada senam pesan bijak bagian itu, media itu kemudian membuat cerita inspiratif dengan 7 langkah itu ternyata masih kurang. Mungkin perlu ada juga media-media terkait bagaimana bahasanya harus kita kemas, karena belum masuk pada bahasanya, kerangka cerita yang bagus kalau bahasanya belum bagus kan belum juga, itu belum siap saya di sana. Jadi harus belajar. Yang terakhir, mungkin saya ingin menanyakan perasaan Pak Agus setelah tadi ngobrol panjang lebar dengan saya, apa yang Pak Agus rasakan, ingin kita perasaannya.
Ya, alhamdulillah saya bisa melaksanakan ini dengan anak-anak, dan alhamdulillah juga dari ngobrol ini semakin saya tahu bahwa perkembangan itu percepatan sekarang luar biasa. Kita harus mengikuti lagi, dan anak-anak yang kita bayangkan sekian tahun yang lalu dengan anak-anak sekarang juga berbeda. Ini juga persoalan yang harus kita pelajari. Media juga begitu. Jadi saya masih harus belajar banyak dengan anak-anak. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktu dan tenaganya. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini Pak Agus. Jadi kita bisa evaluasi bagi saya maupun bagi Pak Agus untuk profesi pembelajaran, dan nantinya kita bisa berdampak pada siswa. Jadi itu Pak Agus. Jadi terima kasih dari sini. Terima kasih Pak Agus, Pak Anda. Saya menyimak percakapan tadi, saya melihat aku sangat luar biasa, dan percakapan tadi sudah berjalan sangat lancar ya, sudah memenuhi tujuannya di sana berdasarkan keterampilan coaching. Di sana dari percakapan tadi juga Pak Agus sudah menemukan kendala apa yang disebabkan dari pelaksanaan itu. Ternyata anak-anak itu kurang kritis tentang apa, siapa, dan mengapanya. Dan Pak Agus juga sudah meminta solusi dari kendala itu. Ternyata anak-anak kan cuma pengertian kurang, yang kurang. Jadi mungkin Pak Agus lebih mempertegas ya pertanyaan tersebut, mengapa anak tidak tahan itu, dan solusi untuk berikutnya Pak Agus juga sudah menunjukkan, yaitu artinya belajar kelompok untuk banyak bisa untuk pada, sehingga mungkin lebih ini lebih terang ya kalau orang-orang itu, sehingga kita menghasilkan apa yang diinginkan itu lebih baik lagi, lebih ini ceritanya itu lebih ditekankan lagi agar mudah menemukan klimaksnya. Tadi karena Pak Agus seperti pesannya luar biasa, dan Pak Agus juga akan terus meningkatkan kompetensinya, yaitu akan terus belajar dari peristiwa itu. Dari inspirasi yang muda-muda. Sangat luar biasa. Justru menurut saya Pak Agus yang menginspirasi yang muda-muda. Ya, benar. Yang muda-muda ini terinspirasi dari Pak Agus, sehingga lebih semangat lagi karena melihat Pak Agus sangat luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Semoga kedepannya Pak Agus mampu menghasilkan anak-anak didik yang luar biasa. Yang terpenting yang didiknya. Tapi ini sudah tua. Betul sekali. Baik, kemudian pasca observasi yang sudah dilakukan oleh TGP Bapak Angga Mahardika bersama Bapak Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.